Terima kasih masih di iNews Sore, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, pada Rabu siang sebuah mobil terjun ke sungai di Jalan Lintas Timur di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. 4 penumpang yang masih satu keluarga meninggal dunia, sementara satu lainnya selamat. Warga beramai-ramai mengevakuasi penumpang mobil yang terjun ke sungai di Jalan Lintas Timur, tepatnya di Desa Sukaraja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu siang. Mobil ini sebelumnya melaju dari arah Ogan Komering Ulu Timur menuju Palembang dengan kecepatan tinggi. Hilang kendali, mobil lalu menabrak pembatas jalan dan terjun ke sungai. Dari 5 penumpang yang masih satu keluarga, 4 orang yaitu ayah dan 3 anaknya meninggal dunia, sementara sang ibu selamat. Satu mobil Pajero DG 1988 ini berisi satu keluarga, ya. Ada suami, istri, dan 3 orang anak. Dan yang selamat dari kejadian ini cuma istrinya. Kalau driver yang juga ayahnya bersama dengan 3 anaknya meninggal dunia. Menggunakan alat berat, petugas kemudian mengevakuasi mobil korban yang tenggelam di sungai. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Dan kini kita bergabung dengan AKP Johan Suseno, Kasat Lantas Polres Ogan Komering Ilir, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari peristiwa terceburnya sebuah mobil ke sungai. Selamat sore, Pak Johan. Selamat sore, Mbak Safa. Ya, Pak Johan, saat ini bagaimana kondisi korban selamat? Saya buka maskernya, Mbak, ya. Ya, Pak Johan, bagaimana kondisi korban selamat? Sampai dengan saat ini, Mbak, dapat kami sampaikan bahwa untuk kondisi korban selamat sementara masih berada di rumah duka dengan kondisi yang baik-baik saja, tidak ada terdapat luka, namun mungkin ada sedikit trauma sehingga sampai dengan saat ini dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Oki masih belum berbicara langsung atau mengambil keterangan terhadap korban yang selamat. Baik, kemudian berdasarkan perkembangan pemeriksaan polisi, apa dugaan penyebab dari kecelakaan tersebut? Untuk saat ini dugaan dari penyebab kecelakaan berdasarkan dari keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian pada saat terjadinya kecelakaan, di mana kendaraan Pajero dengan nomor polisi BG 1988JL pada saat berjalan dari arah Oku Timur menuju Palembang memang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sehingga pada saat di lokasi dengan posisi jalan menikung ke kanan, pengemudi tidak dapat mengendalikan atau mengontrol dari kendaraan itu sendiri, sehingga menyebabkan kendaraan tersebut berbelok ke kanan satu kali dan membalas setir ke arah kiri, kemudian kendaraan menabrak pembatas jembatan sehingga menyebabkan kendaraan tersebut jatuh ke dalam sungai. Baik, lalu sebetulnya seperti apa kondisi jalan di lokasi kejadian? Apakah memang jalan tersebut terjal dan tidak terdapat pembatas di sisi jalan sehingga rawan kecelakaan di sana, Pak? Untuk kondisi jalan sendiri dapat kami jelaskan, Mbak. Untuk kondisi jalan baik dengan kondisi aspal yang baik, tidak ada lubang di aspal. Namun memang untuk posisi lokasi kejadian tersebut, posisinya memang agak menikung ke kanan. Tikungannya lumayan tajam, tapi masih ada pembatas jembatan. Baik. Pada saat di tikungan masih ada pembatas jembatannya.
Apakah saat ini mobil sudah berhasil dievakuasi seluruhnya, Pak? Alhamdulillah satu kendaraan saja Mbak, tidak seluruhnya. Jadi untuk kendaraan yang mengalami kecelakaan hanya satu. Alhamdulillah kemarin sekitar pukul 15.30 kendaraan berhasil dievakuasi dengan menggunakan ekskavator milik warga yang membantu secara ikhlas untuk mengangkut kendaraan yang berada di dalam sungai Sukaraja tersebut, Mbak. Baik, kalau berdasarkan pemeriksaan saksi, sebetulnya seperti apa kronologi kecelakaan terjadi, Pak? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa posisi saksi pada saat itu berada di sebelah kiri jalan. Memang kendaraan tersebut terlihat sekitar 30 meter dari posisi saksi. Kendaraan tersebut terlihat melaju dengan kecepatan yang tinggi dan terdengar suara ban pada saat kendaraan tersebut akan menikung. Setelah kendaraan berhasil menikung ke kanan, namun karena dengan kecepatan yang cukup tinggi tersebut, kendaraan terlalu ke kanan, bergerak terlalu ke kanan, sehingga dari pengemudi berusaha untuk membanting setir kembali ke arah kiri, namun mungkin pengemudi pada saat itu tidak dapat mengontrol dari kendaraan itu, sehingga kendaraan berbelok ke kiri dan menyebabkan menabrak pembatas jembatan dan kendaraan tersebut masuk ke dalam sungai. Baik, terima kasih Pak AKP Johan Suseno telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Petugas keamanan menemukan jenazah seorang pria dengan sejumlah luka tusuk dan luka lebam di area SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, Lampung. Sebelumnya warga menyaksikan perkelahian puluhan anak jalanan melawan korban dan rekan-rekannya. Korban tewas yang diketahui bernama Bobby Adam, warga Sukarame, Bandar Lampung, pertama kali ditemukan petugas keamanan SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, sekitar pukul 10 malam kemarin. Sebelum ditemukan tewas, warga menyaksikan perkelahian antara korban serta rekan-rekannya dengan puluhan anak jalanan. Korban diduga tewas karena dikeroyok oleh anak jalanan yang sering mangkal di lokasi kejadian. Kalau saya tahu orang itu ada ubur-uburan gitu, tapi ngatek gitu. Rame tadi itu? Ada 20-an orang. 20-an orang. Terus habis dia ubur-uburan itu, dia posisinya di mana korban ini? Udah di situ lah, apa di mana? Tadi situ berantem di situ rame. Kalau kabur kemana saya nggak tahu. Saya jagain situ aja. Polisi menyita sejumlah barang bukti diduga milik pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian. Polisi membawa 3 anak jalanan di sekitar TKP untuk dimintai keterangan, sementara para pelaku masih dalam pengejaran. Jenazah korban dibawa oleh rekan dan keluarga ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung untuk divisum. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap komplotan pembobol rumah di Medan, Sumatera Utara. Aksi 3 pencuri ini terbongkar karena sebelumnya membobol rumah seorang personel polisi. JH, YAP, dan NR, komplotan pembobol rumah ini berjalan tertatih saat digelandang ke Polsek Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Ketiganya diringkus setelah membobol sebuah rumah yang ternyata milik seorang polisi. Pelaku mengambil sebuah tas berisi senjata api pistol dan 15 butir amunisi, baret, handphone beserta chargernya. Salah satu tersangka YAP ditangkap saat berada di Jalan Payageli. YAP menodongkan senjata api milik korban kepada petugas hingga terpaksa dilumpuhkan polisi. Sementara 2 tersangka lainnya, JH yang merupakan otak pelaku dan NR ditangkap di rumahnya. Korban ini kebetulan anggota Polri dan senjata itu senjata dinas. Dan senjata ini sudah saya terimakan ke anggota dan ada secara terimanya untuk pinjam pakai. Ketiga tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Tangis haru mengiringi pemakaman korban kapal Yunis yang tenggelam di Selat Bali. Korban yang merupakan kakak beradik dimakamkan di liang lahat terpisah di Denpasar, Bali. Duka keluarga tak terbendung saat mengetahui Alivia Putri Sugiyarti dan Bagas Putra Sugiyarto menjadi korban kapal Yunis yang tenggelam di Selat Bali 2 hari lalu. Prosesi pemakaman pun dilewati dengan duka mendalam oleh keluarga dan kerabat saat mengantarkan jenazah ke pemakaman umum Muslim di Jalan Pendidikan Denpasar, Bali. Kakak beradik ini dimakamkan di liang lahat terpisah. Mama saya, ibu saya, bilang kok ada namanya Alivia. Langsung kontak teman-teman, ternyata benar Alivia udah nggak ada. Yang meninggal tuh cuma Alivia sama adiknya. Sama adiknya. Sama satunya temannya belum ketemu. Waktu berangkat ke Jember itu satu keluarga mereka? Ya, ibu, bapak, dia, adiknya sama temannya gitu. Itu temannya belum. Korban bersama kedua orang tuanya berangkat dari Jember menuju Bali menggunakan satu mobil bersama seorang sopir yang hingga kini belum ditemukan. Sementara kedua orang tuanya selamat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Hari ketiga pasca tenggelamnya KMP Yunis, pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan. Mabes Polri mengerahkan penyelam dan alat deteksi bawah laut. Tim SAR gabungan memastikan KMP Yunis tenggelam karena kehilangan keseimbangan setelah diterjang ombak pada bagian belakang kapal. Kapal tenggelam di kedalaman 50 hingga 75 meter. Kapal mengangkut 41 penumpang umum, 13 ABK dan 3 orang yang bekerja di kantin kapal. KMP Yunis juga mengangkut 22 kendaraan. Korban ini yang diselamatkan oleh beberapa kapal-kapal Roro dari Gilimanuk yang akan berangkat ke Ketapang, itu ada sekitar 36 yang kemarin langsung menuju ke dermaga Ketapang ini. 36 dalam keadaan selamat. Kemudian di Gilimanuk ada sekitar 10 orang yang juga diselamatkan. Namun dari 10 orang yang ditemukan ini, 3 orang yang selamat dan 7 orang yang meninggal dunia. Sementara itu, hari ketiga pasca tenggelamnya KMP Yunis, pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan. Untuk mengetahui keberadaan bangkai kapal, Mabes Polri akan mengerahkan penyelam dan alat deteksi bawah laut. Saya kirimkan tim dari Direktorat Pol Air Barakas dengan peralatan-peralatan untuk menentukan atau mencari di mana letak kapal, posisi kapal yang tenggelam itu. Karena informasi sudah terbawa arus. Pencarian difokuskan dengan menyusuri perairan Selat Bali hingga Laut Selatan Jemberana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan pembakaran jenazah di Maros, Sulawesi Selatan. 42 adegan diperagakan para tersangka di 3 lokasi. Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan pembakaran jenazah di Kabupaten Maros. 9 tersangka memperagakan 42 adegan di 3 lokasi, yaitu di sebuah hotel di Makassar, rumah salah satu tersangka di Jalan Sungai Liboto dan Malawa. Dari rekonstruksi diketahui, korban awal dijemput dari rumahnya menuju sebuah hotel. Di hotel ini, korban dianiaya atas dasar kecemburuan pelaku utama MA. Usai dianiaya, korban kemudian dibawa ke rumah pelaku L dan kembali dianiaya hingga tewas. 3 pelaku kemudian membawa jenazah korban ke Maros dan membakarnya. Yang jelas untuk kematian korban diperkirakan pada saat di Sungai Liboto. Sungai Liboto. Ya. Dalam posisi seperti apa dan dalam tingkatnya itu, Bang? Gimana? Waktu pembunuhannya seperti apa? Ada kekerasan diseret atau seperti apa? Kayaknya semua kena pemukulan ya. Dari pukul. Sebelumnya, jasad seorang pria ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di tepi jalan Poros, Maros 11 Juni lalu. Pembunuhan dilatar belakangi kecemburuan asmara sama jenis. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Dery Sungguh, iNews melaporkan. Pasien COVID-19 mengusir petugas penguburan yang akan memakamkan jenazah anggota keluarganya dengan protokol kesehatan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.